Selamat pagi. Hari ini kita bertemu pada perkuliahan metode penelitian hukum. Subbahasannya adalah keterkaitan kerangka teori, kerangka konsep dengan proposal penelitian. Sedikit saya ulang, proposal penelitian memang digunakan untuk mengajukan usulan-usulan penelitian, di mana isi-isinya atau tahapan materi yang ada dalam proposal adalah ada latar belakang, kemudian permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan metode penelitian. Seperti dalam UTS kuliah reguler, saya membuat pertanyaan tentang perbedaan kerangka teori dengan kerangka konsep. Di sana masih banyak mahasiswa yang menjawab dengan kriteria teori-teorinya saja, tetapi tidak diberikan contohnya, sehingga tidak dapat dimengerti dari penjelasan-penjelasan Anda dalam menjawab UTS. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa proposal penelitian yang di dalamnya terdapat kerangka teori dan kerangka konsep itu memang erat kaitannya, di mana permasalahan yang akan diteliti juga, terutama penelitian yang ilmiah, itu memerlukan teori untuk nantinya dipakai mengkaji hasil penelitian atau pengolahan datanya. Kerangka teori memang dia hanya sebagai pisau, kalau dikatakan dalam penelitian, pisau untuk mengupas dari permasalahan. Contoh-contoh dari namanya kerangka teori. Kerangka teoris itu berarti hanya polanya saja, pola dari teori itu sendiri. Dalam hal ini saya contohkan misalnya di dalam hukum tata negara. Di dalam hukum tata negara itu dapat menggunakan teori Steuvenbouw teori dari Kelsen, Hans Kelsen. Itu kita mengatakan itu teori. Hans Kelsen itu penemu teori Steuvenbouw. Dan tadi saya katakan Steuvenbouw teori bisa juga dipakai dalam menelaah atau mengkaji penelitian dalam hukum tata negara. Di lain subjek penelitian, misalnya hukum perdata di mana teori-teorinya banyak berasal juga dari beberapa pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau kita bicara perjanjian, maka teorinya dapat menggunakan teori sahnya perjanjian di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu contoh dari teori yang digunakan di dalam proposal. Dan pastinya Anda bisa memilih sesuai dengan permasalahan yang Anda angkat. Saya lanjutkan untuk dapat membedakan dengan konsep. Konsep itu belum menjadi teori, baru gabungan atau hubungan antar gejala dengan gejala, atau yang disebut dengan fenomenal, atau juga bisa dikatakan sebagai definisi. Konsep itu adalah definisi-definisi. Di sini di dalam proposal menggunakan kerangka konsepsional atau konseptual, di mana berisi
definisi-definisi operasional yang hanya digunakan dalam penelitian pada proposal Anda. Ada banyak kemungkinan dalam proposal penelitian Anda menggunakan konsep-konsep yang tidak digunakan oleh proposal yang lain, sekalipun teorinya mungkin sama. Teori Steuvenbouw dari Hans Kelsen bisa digunakan di dalam penelitian hukum tata negara, tetapi konsep-konsep yang ada dalam proposal itu bisa jadi berbeda. Karena apa? Yang satu misalnya penelitian hukum tata negara melihat dari lembaga-lembaga negara, sehingga konsepnya dia harus menjelaskan apa itu lembaga negara, apa itu asas-asas di dalam hukum tata negara. Berbeda dengan permasalahan yang lain. Di dalam hukum tata negara, misalnya ada penelitian tentang pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Otomatis atau secara tidak secara operasionalnya, kerangka konsep yang dipakai pasti berbeda. Di situ dia harus menjelaskan konsep-konsep tentang kepala negara, presiden. Terus juga ada struktur yang harus dia jelaskan tentang pemerintahan daerah, kalau itu berkaitan dengan pilkada. Sama-sama dua proposal tersebut menjelaskan atau meneliti tentang hukum tata negara, namun permasalahannya berbeda. Teori yang digunakan bisa sama, Steuvenbouw teori, tetapi konsep-konsep yang digunakan jelas berbeda. Yang satu dia meneliti tentang lembaga negara, otomatis konsepnya adalah lembaga negara. Kemudian aturan-aturan tersebut adalah juga berkaitan dengan teori-teori Steuvenbouw-nya. Penelitian yang lain tentang hukum tata negara yang juga menggunakan hukum atau menggunakan teori Steuvenbouw, konsepnya berbeda. Kenapa? Karena dia definisi-definisi yang harus dijelaskan atau harus dipakai adalah kepala pemerintah, presiden, kemudian juga masalah pemerintahan daerah. Itu contoh. Tadi saya jelaskan antara teori dengan konsep. Di beberapa hasil-hasil UTS Anda yang sudah dikoreksi, rata-rata lemah di situ dan masih salah penerapannya, contoh-contoh konsepnya itu masih salah. Pada penutupan perkuliahan ini, saya sekali lagi ingin menitikberatkan atau menekankan bahwa kerangka konsepsional dalam satu penelitian dengan penelitian yang lain bisa jadi berbeda, meskipun teori yang digunakan bisa sama. Penerapan kerangka konsep itu lebih kepada operasional dalam penelitian tersebut atau definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jadi dalam hal ini Anda harus memberi contoh konsep-konsep yang sesuai dengan proposal penelitian Anda atau usulan penelitian Anda. Jangan lupa poin-poin di dalam proposal ada latar belakang, ada pokok permasalahan, ada tujuan penelitian, ada kerangka teori, ada kerangka konsepsional atau konseptual, dan juga tentang metode penelitian apa yang digunakan.
Metode penelitian yang digunakan otomatis juga sesuai dengan pokok permasalahannya. Jika permasalahannya hanya diperlukan data sekunder, saya ulangi, data sekunder, maka dia cukup penelitian dengan penelitian normatif. Jika pokok permasalahannya memerlukan data dari masyarakat, maka penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris. Terima kasih. Demikian perkuliahan metode penelitian hukum minggu ini.